Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaifa halukunna banati salihat rahimani wa rahimakunna Allah ta'ala la'allakunna bi khair. Al-yawm nuwasilu dars al-fiqh bi'idhnillahi ta'ala wa mawdu'una fi hadha al-liqa' wa fi hadha al-yawm huwa ma yubtilu aw ma yungkisu ajrus siyam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita akan membahas tentang apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Apa saja yang dapat atau hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita. Seperti biasa, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu diharapkan kepada kita semuanya untuk dapat mengetahui, dapat memahami, serta dapat menyebutkan apa saja dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Nah, banati salihat rahimakunallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi saharu, rawahu Ahmad. Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan dari puasanya rasa lapar dan rasa haus saja, dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, salat malam, salat tahajud, namun tidaklah yang dia dapatkan melainkan hanya mendapatkan dari qiyamul lailnya itu hanya terjaga, hanya bergadang yang sia-sia, yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Banati salihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Oleh karena itu perlu kiranya kita untuk memperhatikan apa saja hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Apa saja perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang kalau kita lakukan maka itu akan menjadikan pahala puasa kita berkurang. Nah, yang pertama, anak-anak kami yang salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan atau hal pertama yang dapat mengurangi pahala puasa kita jika kita melakukannya yaitu berkata dusta. Berkata dengan perkataan yang dusta atau bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada sunnah-sunnah berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, maka barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Perkataan zur tersebut adalah perkataan dusta. Kemudian tidak meninggalkan atau dia mengamalkannya, atau tindakan bodoh, dia mengerjakan tindakan-tindakan bodoh, perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan orang jahiliyah, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan atas usahanya di dalam dia berpuasa, di dalam dia menahan rasa lapar dan rasa dahaga. Oleh karena itu, hendaklah kita meninggalkan apa saja yang dapat mendatangkan perkataan-perkataan dusta atau kita melakukan perbuatan-perbuatan orang bodoh, perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang berikutnya dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita yaitu berkata sia-sia atau berkata dengan perkataan kotor.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-siyama laysa minal akli wasyurbi faqat, innama as-siyam minal lagwi warrafathi, fa in sabbaka ahad aw jahila alaik faqul inni shaim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya sesungguhnya puasa itu bukan menahan dari makan dan minum saja, bukan menahan dari makan dan minum saja puasa itu, tetapi puasa itu adalah hanyalah puasa yang sebenarnya yaitu adalah engkau menahan dari lagu adalah ucapan yang sia-sia, dan rafas yaitu ucapan-ucapan kotor. Maka bila seorang mencacimu atau berbuat tindakan kebodohan atau mengajakmu berkelahi, bertengkar, berantem, maka sesungguhnya katakanlah kepada orang tersebut, aku sedang berpuasa. Oleh karena itu, hendaklah kita jauhkan diri kita dari semua perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak mengandung manfaat, perkataan-perkataan jorok, perkataan-perkataan kotor. Karena sungguh orang yang sedang berpuasa itu adalah orang yang sangat agung, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia sedang melakukan ibadah puasa. Nah, ini dia perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga, anak-anak kami yang salihah rahimani wa rahimakunallahu ta'ala, hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita, yaitu yang ketiga, yaitu melakukan berbagai macam maksiat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanah 10 amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'im farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, wala khalufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kali kebaikan yang semisal, hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, aku sendiri yang akan membalasnya, yaitu pahala puasa tersebut. Disebabkan kenapa? Karena dia telah meninggalkan syahwat, dia telah meninggalkan nafsunya, dan dia telah meninggalkan makan dan minumnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan berikan kepadanya, yaitu dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa tersebut lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bau minyak kasturi. Subhanallah, Masya Allah, apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada orang yang berpuasa sangat luar biasa agungnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Tidak sama seperti amalan-amalan yang lain yang Allah lipat gandakan 10-700 kali lipat. Namun puasa, Allah sendiri khusus akan mengganjarnya, membalasnya dengan pahala, melipat gandakan pahalanya di sisinya. Oleh karena itu, hendaklah kita bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa dengan meninggalkan semua perkara yang dapat mengurangi pahala puasa kita, sehingga kita berpuasa meraup, mendulang pahala yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia perkara-perkara yang bisa kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini, dari apa-apa yang dapat
mengurangi pahala puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memudahkan kita untuk meninggalkan apa saja yang dapat mengurangi atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Berikutnya, anak-anak kami yang berbahagia, yang salihah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai evaluasi atau tugas dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan ini, silahkan kalian kerjakan pada kitab fikih halaman 37 dengan baik dan benar. Akhirnya kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.